Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sudah siap belajar? Ya, kalian pasti sudah tahu apa itu zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib dibayarkan kepada golongan tertentu. Nah, macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dan pada saat bulan Syawal. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, kalau kemarin kalian sudah membahas pengertian zakat dan macam-macam zakat, sekarang kita akan membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang harta tersebut telah mencapai nisab dan haulnya. Nah, apa itu nisab dan haul? Nisab adalah harta yang telah mencapai kadar atau batasan tertentu dalam zakat. Jadi, kalau harta tersebut telah mencapai batasan yang ada dalam zakat, maka harta tersebut wajib dizakatkan. Nah, yang kedua adalah haul. Haul artinya harta tersebut telah mencapai 1 tahun dimiliki oleh seseorang. Misalnya nih, Rafa mempunyai harta yang mencapai nisab pada tanggal 1 Desember 2020. Maka pada tanggal 1 Desember 2021, Rafa wajib membayar zakat apabila harta tersebut masih mencapai nisabnya. Nah, selanjutnya untuk syarat harta yang wajib dizakatkan adalah yang pertama adalah harta tersebut didapat dengan cara yang halal dan baik. Jadi harta tersebut bukan barang curian. Nah, yang kedua adalah harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Nah, misalnya melalui kegiatan usaha atau perdagangan seperti itu. Yang ketiga adalah harta tersebut milik penuh dari pemiliknya dan tidak tersangkut paut dengan orang lain. Jadi murni milik orang tersebut. Dan harta tersebut telah mencapai haul atau nisab seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang terakhir adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihan atau suatu kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi baru seseorang tersebut membayarkan zakatnya. Apa saja harta yang termasuk zakat mal? Yang pertama adalah emas atau perak. Yang kedua adalah binatang ternak. Yang ketiga adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Yang keempat adalah zakat profesi atau penghasilan. Dan yang kelima adalah unggas. Dan yang keenam adalah zakat barang temuan. Nah, kita akan membahas harta yang wajib dizakatkan, yaitu yang pertama adalah emas. Emas nisabnya adalah 93,6 gram dan sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Berarti kadar zakat yang harus dibayarkan dari emas tersebut adalah 2,5%. Contohnya, Pak Alif itu memiliki emas 100 gram. Nah, apakah Pak Alif itu wajib membayar zakat? Jawabannya wajib, karena emasnya Pak Alif itu telah mencapai kadar nisab, yaitu 93,6 gram. Jadi, berapa gram emas yang wajib dibayarkan Pak Alif? Yaitu 100 gram dikali 2,5% dari emasnya tersebut, sama dengan 2,5 gram emas. Yang kedua adalah binatang ternak. Binatang ternak itu apa saja? Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Untuk kadar zakat unta, di situ sudah dijelaskan di gambar, yaitu apabila seseorang memiliki 5 ekor unta yang ia miliki selama 1 tahun, maka kadar zakat yang harus ia bayarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana jika seseorang itu memiliki unta lebih dari 121? Berapakah kadar zakat yang harus ia keluarkan? Nah, untuk menghitungnya di sini ada rumusnya, yaitu untuk kelipatan 40 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 ekor unta betina yaitu umur 2 tahun. Kemudian untuk kelipatan 50 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 ekor betina umur 3 tahun.
Contohnya adalah Pak Andi memiliki 140 ekor unta. Nah, 140 ekor unta itu adalah kelipatan dari 50-nya itu ada 2, yaitu 50 kali 2. Nah, sama dengan 50-nya ini adalah ini. Jadi, 50-nya itu kan 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Kalau 50-nya kali 2 berarti 2 ekor unta betina umur 3 tahun. Nah, setelah itu 50 dikalikan 2 sama dengan 100, kurang 40. Maka kelipatan dari 40 adalah ini. 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Jadi, Pak Andi harus membayar zakat untuk untanya 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Kemudian untuk kambing atau domba, di situ ada 40 ekor itu untuk 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba untuk umur 1 tahun. Di situ sudah diterangkan sampai 400 ekor. 400 ekor itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 4 tahun. Bagaimana jika Pak Andi itu memiliki 500 ekor kambing? Nah, di sini untuk 1 ekor kambing atau domba dalam jumlah nisab yang 40 ini, batas maksimal dari nisab 40 adalah sebelum dari 121. Jadi di sini sebelum dari 121 itu berapa? 120. Jadi dilihat dulu kepalanya ini berapa? 120 kepalanya 1. Berarti yang wajib dizakatkan adalah 1. Kalau 201 ke 400, 400 sebelum 400 itu adalah 399. Jadi dilihat kepalanya. Berarti di sini yang wajib dizakatkan adalah 3. Bagaimana kalau 500? Kalau 500 kepalanya adalah 5. Jadi yang wajib dizakatkan adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun. Seperti itu. Bagaimana kalau 580? Dilihat ini kepalanya. Berarti tetap pembayarannya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun. Yang selanjutnya adalah zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan adalah seseorang yang muslim, yang merdeka, yang memiliki hasil panen dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Apabila hasil panennya itu telah mencapai nisab, maka wajib dizakatkan. Berapa nisab untuk tumbuh-tumbuhan? Untuk padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan itu sama, yaitu 750 kg beras. Jadi, kalau Pak Andi itu memiliki 500 kg beras, beliau tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena belum mencapai nisab. Nah, kemudian berapakah kadar pembayaran zakat tersebut? Dilihat dulu dari pengairan tanaman tersebut. Apabila pengairan dari tanaman tersebut adalah dari air hujan, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 10% dari hartanya tersebut. Kemudian, apabila pengairannya itu dari air tanpa hujan atau dari selang atau pengairan atau memompa sendiri, maka kadar pembayaran zakatnya adalah 5%. Kemudian adalah gabungan, yaitu apabila dia menggunakan air hujan sebagai pengairan tanaman tersebut, dan apabila tidak hujan maka beliau menggunakan pompa air atau selang, maka kadar zakat yang dibayarkan adalah 7,5%. Selanjutnya adalah zakat profesi atau penghasilan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan tersebut apabila telah mencapai nisabnya. Mayoritas ulama tidak mewajibkan pembayaran zakat penghasilan pada saat penerimaan kecuali sudah mencapai nisab dan haul, yaitu 1 tahun. Namun ada beberapa pendapat ulama mutakhirin dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 yang menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Bagaimana jika ada seseorang yang mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan? Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, bisa dihitung melalui bruto dan neto. Yang pertama adalah caranya penghasilan bruto itu dikali 2,5%.
Maka apabila seseorang itu memiliki gaji 2 juta per bulan, maka 2 juta itu dikalikan 2,5%, hasilnya adalah 50. Maka beliau dapat membayar zakat 50.000 per bulan atau kali setahun yaitu 600.000. Jadi dia dapat membayar zakat 50.000 per bulan atau satu kali setahun yaitu 600.000. Yang kedua adalah penghasilan bruto dikurangi pengeluaran bulanan dikali 2,5%. Jadi apabila seseorang itu tadi gajinya 2 juta, maka dikurangi pengeluaran bulanan, contohnya adalah 500.000, maka sisa uangnya adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu dikali 2,5%, hasilnya berapa? Yaitu 37.500. Jadi beliau dapat membayarkan zakat bulanan yaitu 37.500 dari hartanya tersebut. Yang selanjutnya adalah pengeluaran neto atau zakat bersih, adalah pengeluaran harta yang masih mencapai nisab apabila telah dikurangi untuk kebutuhannya sehari-hari, baik papan, pangan, hutang, ataupun untuk kebutuhan dia dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi apabila harta tersebut telah mencapai nisab, masih mencapai nisab, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila harta tersebut tidak mencapai nisab, maka orang tersebut tidak perlu membayar zakat. Oke, sekarang teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menghitung zakat. Nah, jadi mari kita jadikan zakat sebagai lifestyle kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.